Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami. Di sini kami akan menampilkan teks cerita sejarah yang telah kami buat, yaitu dengan judul maaf, salah video. Halo teman-teman, aku Raisa Askadenia dari absen 23. Saya Muhammad Rio Ramdhani, absen 19. Nama saya Isa Danis dengan nomor absen 13. Saya Cinda Savana Sabila Yuan, nomor urut 7. Saya Kalsa Celina Putri Setiawan dari nomor urut 6. Nama saya Anissa Dwi Kurniawati, nomor urut 4. Nah, kali ini sebelum membuat cerita sejarah, kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Kerangka cerita adalah garis besar suatu cerita atau poin-poin penting cerita pada bagian awal, tengah, dan akhir. Poin-poin penting dari suatu cerita pastinya mencakup setting atau latar, tokoh, alur cerita, masalah atau konflik, dan solusi. Setelah kerangka cerita sudah dibuat, barulah kita mengembangkan kerangka tersebut menjadi suatu cerita yang utuh dan siap untuk dibaca. Kerangka cerita yang pertama yaitu judul. Judul cerita sejarah kami yaitu Tuan Besar Guntur. Karena diceritakan bahwa si tokoh utama dalam cerita kami sangat mengagumi si pemilik julukan Tuan Besar Guntur. Di bagian orientasi akan diceritakan bahwa tokoh utama mengagumi Herman Willem Daendels, yang berarti pemilik dari julukan Tuan Besar Guntur, karena kegagahannya. Ketika mengamati pelatihnya, ia teringat perjumpaan pertamanya dengan Daendels. Lalu, di bagian pengungkapan peristiwa akan diceritakan bahwa saat tokoh utama menjadi letnan, ia ditugasi mengawasi pembangunan ruas jalan pos dari Master Cornelis sampai Kuitang. Kemudian, di bagian rising action atau menuju konflik, diceritakan bahwa para kuli yang bekerja menjadi tidak disiplin, sehingga serdadu Belanda diturunkan ke lapangan untuk mencambuk kuli yang tidak disiplin itu. Selanjutnya pada bagian puncak konflik, diceritakan bahwa salah satu kuli membuat onar dengan serdadu Belanda sehingga mengakibatkan kerusuhan di lapangan. Tokoh utama pingsan dan kemudian ketika ia sadar, ia sudah berhadapan dengan Daendels. Daendels berhasil menangkap dalang di balik onarnya kuli-kuli di lapangan, yaitu Sabeni. Daendels juga meminta tokoh utama untuk menghukum kuli yang onar dengan belati yang ia berikan. Selanjutnya pada bagian terakhir yaitu resolusi, diceritakan bahwa tokoh utama menghukum Sabeni dengan melukai mata kanannya. Namun ia melepaskan Sabeni karena tak tega untuk membunuhnya. Fakta sejarah, Herman Willem Daendels mendapati julukan sebagai Tuan Besar Guntur yang kejam. Daendels mendapatkan julukan tersebut dikarenakan produksi dan reproduksi buku sejarah, baik yang akademis maupun populer, karya sastra, dan buku cerita yang mengambil latar belakang periode Daendels, hingga film historis menempatkan Daendels sebagai sosok yang jahat, bengis, dan tak berperi kemanusiaan, karena memaksa rakyat demi selesainya pembangunan jalan raya pos. Tidak heran apabila masyarakat Jawa mengenang Daendels dengan menjulukinya sebagai Tuan Besar Guntur yang kejam. Fakta sejarah selanjutnya yaitu sejarah kilas pembangunan Jalan Raya Anyer. Pembangunan Jalan Raya Anyer sampai Panarukan dibangun oleh Daendels saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 sampai 1811. Selain untuk memudahkan mobilisasi dan perekonomian, tujuan lain dibangun jalan ini adalah untuk mengamankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Selain itu, jalan ini juga bertujuan untuk melancarkan penyampaian informasi melalui dinas pos. Pasalnya, kala itu Jawa digunakan sebagai basis militer Prancis untuk melawan pasukan Inggris di kawasan Hindia Belanda. Pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan melewati Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung, Cadas Pangeran, Majalengka, Cirebon, sampai Jawa Tengah. Dari Cirebon sampai Surabaya, pembangunan jalan berada di wilayah jalur pantai utara. Oke teman-teman, ini merupakan peta pembangunan Jalan Anyer Panarukan ya. Sangat panjang sekali seperti. Dan ini merupakan potret pekerja Jalan Anyer Panarukan. Sangat kasihan sekali teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ada potret si Herman Willem Daendels, yang si tuwir yang sangat kejam ini ya teman-teman.
Baiklah, selanjutnya akan kami sajikan teks cerita sejarah yang telah kita susun berdasarkan kerangka cerita dan fakta sejarah yang telah dikumpulkan. Teks cerita sejarah ini kami beri judul Tuan Besar Guntur. Di dalam tenda, mataku tak kunjung terpicing. Ada laporan bahwa pasukan Inggris sedang menuju ke sini dalam jumlah besar. Mampukah menahan mereka? Sesastek benar. Ia pernah berkata bahwa butuh pemimpin macam Napoleon atau Ahmuti untuk mengatur seluruh kekacauan ini. Sebenarnya, kami pernah memiliki orang seperti itu. Namun sayangnya, ia sudah pulang ke Belanda. Kutarik belatiku dari sarungnya. Belati itu merupakan pemberian dari orang istimewa itu. Lelaki yang sungguh ingin kuteladani dalam hal disiplin dan strategi, terutama di saat genting seperti ini. Beberapa tahun lalu, tak lama setelah diangkat menjadi letnan, aku bertugas untuk mengawasi pembangunan ruas jalan pos dari Mr. Cornwallis sampai Kuitang. Siang itu, para mandor bekerja setengah hati. Ratusan kuli tiba-tiba menjadi tidak disiplin. Bentakan dan makian tak cukup menggertak mereka untuk kembali disiplin bekerja. Maka, lepas tengah hari, atas perintah atasanku, para serdadu Belanda diturunkan ke lapangan. Cambuk mereka segera berputar-putar mencari kuli yang tetap tidak disiplin terhadap pekerjaannya. Ya, mereka dipekerjakan untuk pembangunan jalan anyar Panarukan ini. Namun, terlihat seorang kuli pribumi menarik cambuk yang dilecutkan ke atas tubuhnya. Si pemilik cambuk pun terlempar dari punggung kuda yang ditungganginya. Setelah terbaring ke tanah, ia disambut dengan pukulan dan tendangan oleh kuli-kuli lainnya. Tak lama kemudian, rekan-rekan serdadu pemilik cambuk itu pun datang mengalihkan senapan ke arah kuli-kuli yang melayangkan serangan. Karena tembakan itu, seorang kuli retak kepalanya. Keadaan semakin rusuh. Senapan mulai menyalak membabi buta. Tubuh-tubuh kuli banyak berkelimpangan. Tetapi, serdadu Belanda tampaknya kalah jumlah dengan kuli-kuli yang kian datang. Akhirnya, beberapa kuli berhasil menguasai senapan dan membalas tembakan, membuat para serdadu yang jumlahnya hanya 1 peleton itu mundur. Aku terkepung di antara kekacauan itu. Kudaku entah lari kemana. Sebagian wajahku dipenuhi oleh darah akibat lemparan batu dari kuli pribumi yang membabi buta. Mereka terus melempar dan itu membuatku perlahan-lahan tak berdaya, bahkan nyaris kehilangan kesadaran. Setelah beberapa saat kemudian, mendadak oknum kerumunan itu berhamburan. Ada ketakutan di wajah mereka sambil terus menyerukan sepenggal kalimat berulang kali. Tuan Besar Guntur! Tuan Besar Guntur? Nama julukan siapakah gerangan? Dalam setengah kesadaranku, aku mendengar banyak letusan senapan serta teriakan dalam bahasa Belanda. Setelah itu, suasana kembali tenang dan cukup kondusif. Apakah kuli-kuli berhasil dijinakkan? Tapi oleh siapa? Ingin sekali tahu apa yang terjadi, tapi pandanganku terlanjur gelap. Kemudian, aku terlonjak bangun setelah merasakan semburan dingin di wajahku. Seseorang melemparkan kantung air rupanya. Entah berapa lamanya aku pingsan setelah kejadian tadi. Ketika aku mendongak, tampaklah orang dahsyat ini di atas kuda putihnya. Ia mengenakan seragam marsekal warna biru laut dengan epolet keemasan di kedua bahunya. Kerah bajunya penuh bordir sampai batas perut. Di dada kirinya terdapat lencana perak berbentuk bintang besar. Ia melepas topi dan rambut palsunya sehingga cambang yang hitam melengkung terukir jelas di kedua pipinya. Sekelibat ingatan kecil menyerok tentang orang ini. Sepertinya aku tahu siapa dia. Aku berpikir sejenak. Tuan Besar Guntur. Ya, ia adalah Herman Willem Daendels. Marsekal Daendels, selamat siang, Heer. Sekuat tenaga aku berdiri. Catatan karirmu bagus, tapi tak sepadan dengan kerjamu hari ini, Letnan. Marsekal menunjuk dahiku yang dibalut dengan kain. Rupanya, seseorang telah berbaik hati mengobatinya selagi aku pingsan tadi. 6 serdadu terluka parah akibat keributan tadi. Kau harus belajar mengendalikan massa, ujar Marsekal dengan tegas. Siap, jawab Utara. Lihat itu, Marsekal menunjuk sesuatu dengan dagunya. Mataku mengikuti arah yang dimaksud. Di depan barisan kuli dan serdadu, berdirilah Sabeni, kepala mandor.
Sabeni terikat dengan tangan ke belakang. Wajahnya juga lebam. Di ujung kakinya terbaring sekitar 20 mayat kuli akibat si penghasut, kata Marsekal sambil melemparkan sebilah belati kepadaku. Berilah pelajaran yang sulit dilupakan oleh semua yang ada di sini, agar mereka menghormati orang yang sudah memberi mereka hidup. Kuamati belati itu. Palangnya dari kuningan, pegangannya berlapis keramik, bukan jenis yang biasa dipakai prajurit sebagai sangkur. Segera temui atasanmu. Setelah mengatakan itu, Marsekal Dendels memutar kudanya, lantas menghilang bersama rombongannya di balik pekat tebu. Aku sesaat terkesima melihatnya. Ia dapat menangani kuli-kuli pribumi yang jumlahnya lebih banyak dari serdadu kami. Bahkan, ia juga telah berhasil menangkap dalang utama di balik kerusuhan tadi. Kuhela nafas membenahi diri. Aku berjalan mendekati Sabeni yang dijaga oleh 2 orang serdadu Belanda. Sabeni, desisku. Kuangkat kau dari tumpukan sampah. Kusantuni keluargamu. Kuperbolehkan kau menarik upeti. Namun, inikah ucapan terima kasihmu? Hening seluruhnya. Tak ada jawaban apapun. Begitu sulitkah untuk setia pada Belanda? Sadarkah kau bahwa sekarang hidupmu ada di tanganku, di ujung belati ini? Sambungku dengan nada mengancam. Seluruh mata tertuju pada belati di tanganku, yang siap terayun kapanpun aku mau. Sabeni tidak berkedip. Tatap matanya mengunci mataku. Tatapan mata itu, tatapan yang seolah-olah mengatakan bahwa ia tak takut pada apapun, bahkan pada orang di hadapannya sekalipun. Aku terpikir untuk mengeluarkan ususnya saja, atau memotong lehernya. Tapi, tanganku justru menggerakkan belati yang kugenggam kemudian menyobek pipi Sabeni. Mata kanannya ikut terluka. Tetes darah mengalir sampai lehernya diiringi dengan suara teriakan Sabeni, mengiringi darah yang tumpah dari luka itu. Tanganku pun sedikit terkena cipratannya. "Ah!" teriak Sabeni. 2 serdadu di sampingnya bersiap dengan senapan yang mereka bawa. "Habis kau di tanganku!" Tangan kananku mengayunkan belati, namun berhenti tiba di ambang udara. Aku tak cukup tega untuk membunuhnya. Bagaimanapun, Sabeni dulunya adalah orang yang cukup kupercayai. Kemudian aku mengangkatnya menjadi mandor bagi para kuli pribumi yang bekerja untuk pembangunan jalan anyar Panarukan. Aku menurunkan belatiku dan mengatur nafasku. Sabeni tertunduk meratapi rasa sakitnya. Entah apa yang merasukiku saat itu yang membuatku terpikir untuk melepaskan Sabeni. "Pergilah!" Aku membalikkan badanku. Sabeni masih mengolah kata-kataku. "Pergi dari hadapanku, atau kau ingin pergi dengan kehilangan kedua tanganmu." Sabeni pun bangkit. "Terima kasih telah mengangkutku dari sampah. Sejak awal, seharusnya kau tak perlu begitu." Ia kemudian berlari menjauhiku. Salah satu serdadu memberi kode padaku untuk menembaknya. Namun, aku menolak usul itu. Kejadian itu selalu teringat di benakku. Kemudian kupandangi belati yang kugenggam. "Tuan Besar Guntur, andai saja kau di sini sebagai pemimpin pasukanku untuk membereskan kekacauan yang tak ada habisnya ini.